Halo, selamat sore Natasha. Apa kabar? Oke, baik. Terima kasih Natasha sudah hadir pada pertemuan di sore hari ini. Seperti yang sudah Kaina sampaikan sebelumnya, jadi untuk pembelajarannya akan kita padatkan di minggu ini, biar nanti setelah masuk Idul Fitri, itu nanti Natasha sudah masuk di program kursus yang baru yaitu Python Start yang kedua, gitu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-35. Kemudian nanti hari Jumat itu kita masuk di pertemuan yang ke-36 gitu ya. Oke, sebelumnya Kayana mau share screen dulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini atau pertemuan yang ke-35. Nah, di pertemuan yang ke-35 ini kita masih ada di seri hackathon ini. Nah, kemudian untuk yang seri pertemuan hari ini tuh kita temanya Grow Up. Nah, sebetulnya kalau untuk yang seri hackathon yang ini tuh dikerjakannya itu sama tiga orang. Sebetulnya sama tiga orang. Ada peserta satu, peserta dua, dan juga peserta yang tiga. Tapi karena ini adalah kelas privat, jadi untuk peserta satu, dua, dan juga tiga, itu nanti dikerjakan oleh Natasha saja. Oke, tidak perlu khawatir. Nanti misalnya Kak, hari ini aku baru selesai yang buat peserta satu aja nggak apa-apa. Nanti untuk yang petunjuk-petunjuknya atau penyusunan programnya itu nanti akan Kak Yana share lagi seperti pertemuan pekan kemarin dalam bentuk PDF gitu ya. Oke, nah nanti ada tiga aktivitas, yang sebetulnya itu harus dikerjakannya itu sama tiga orang. Tapi di sini karena kelas privat, jadi kerjakannya sama satu orang saja, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah struktur yang nanti strukturnya ini harus kita develop menjadi sebuah program, di mana yang pertama itu ada struktur asistensi laboratorium. Nah, di mana asistensi ini nanti dia akan melakukan tindakan pada spesimen, seperti menyiram, memberi pupuk, dan juga menyalakan penerangan atau menyalakan lampu. Oh, nge-lag. Oke, Kak Yana izin ini aja, apa, mute off cam ya. Kalau off cam ini suara Kak Yana jelas nggak? Halo? Suara Kak Yana terdengar jelas nggak, Natasha? Kalau sekarang? Sudah, Kak. Oke, kayaknya off cam aja ya, biar nanti nggak ini apa nggak putus-putus atau nggak nge-freeze. Nah, sini ada tiga buah struktur. Yang pertama ada asistensi laboratorium, kemudian ada spesimen eksperimen, kemudian ada memeriksa kondisi spesimen. Oke. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan Kak Yana ini akan Kak Yana jelasin ya. Nah, di sini kita akan membuat ada yang namanya asisten kelas dan juga ada vegetable class, gitu ya. Nah, kemudian pengerjaannya itu sebetulnya harus dikerjakan sama tim, tapi karena ini kelas privat, jadi kita kerjakan sendiri aja, nanti akan Kak Yana pandu, ya. Nah, kemudian ini kita lewat aja dulu. Nah, di sini nanti kita akan membuat aplikasi yang namanya Grow Up, di mana di Grow Up itu tadi ada tiga struktur yang harus kita kerjakan, di mana masing-masing struktur itu nanti akan kita buat menjadi sebuah modul. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau misalnya hari ini selesai, kita langsung demonstrasikan. Tapi kalau misalnya hari ini tidak selesai, tidak apa-apa. Nanti Natasha kerjakan sisanya. Kemudian jangan lupa disubmit, biar nanti Kak Yana cek di tempatnya Kak Yana. Gitu ya. Selanjutnya, di sini kita mau nge-review dulu materi yang sudah kita pelajarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan kelas. Nah, jadi apa itu kelas, kemudian apa itu objek. Nah, di sini kelas atau nama umumnya itu untuk banyaknya objek. Nah, misal di sini objeknya itu adalah sebuah mobil. Berarti kelas objeknya itu adalah
semua tentang objek tersebut. Misal, objeknya itu objek mobil. Kelas objeknya misalnya eh steeringnya, kemudian kelistrikannya, kemudian mekaniknya. Nah, itu termasuk ke dalam kelas objek. Jadi kelas itu adalah segala sesuatu yang ada pada objek tersebut. Simpelnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ada yang namanya instance class. Nah, atau kelas instansi, di mana kelas instansi ini adalah objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi. Oke. Jadi objek yang dibuat sesuai dengan deskripsi ini kita sebut sebagai instance class atau kelas assistance. Nah, kemudian di sini dia mempunyai properti dan juga nanti dia mempunyai method. Oke. Nah, properti metodenya di sini objek menerima segala sesuatu yang diketahui oleh kelas bagaimana dia bekerja. Kemudian ada yang namanya kelas konstruktor. Nah, kelas konstruktor, misalnya kita harus develop fungsi dulu, menginisialisasi parameternya. Jadi parameter yang terdapat pada konstruktor tersebut itu apa saja? Nah, secara sederhananya, konstruktor itu adalah metode yang dipanggil secara otomatis ketika suatu objek itu dibuat. Nah, kita harus tambahkan dulu program develop function, inisialisasi, self, kemudian parameternya mau apa, kemudian ini nama konstruktornya atau pembangunnya. Kemudian, nah, di sini kayaknya mau nge-refresh dulu materi tentang bagaimana caranya kita membuat suatu kelas. Nah, kalau membuat kelas, kita pakai sintaknya itu kelas. Ini adalah perintah untuk membuat kelas. Contohnya, kemudian yang kedua, ini adalah self atau objek kelas pada saat ini. Nah, ini cara menyusun sintaknya. Yang pertama, kita gunakan perintah kelas. Kemudian kita beri nama kelasnya. Nah, baru kita buat sebuah konstruktornya atau pembangun dari kelas tersebut. Di sini kita tambahkan sintak develop function, inisialisasi dulu, kemudian self kita masukkan datanya. Nah, self-nya itu dia baru select property, dia adalah data dari kelas tersebut. Nah, kemudian kita masukkan print info untuk mencetak data atau apa deskripsi pada self yang ada di bagian atas. Nah, self tersebut dia mengandung informasi tentang objek. Informasinya ini kita dapatkan dari self property sama dengan data. Nah, jadi self property ini nanti ini memuat informasi yang informasinya itu tersimpan pada data. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita ngerjainnya secara tim ya, tapi ini kerjanya kita secara mandiri. Kita next. Nah, pemilihan tim tidak perlu. Kita langsung aja. Nah, ini Kak Ena mau ngejelasin dulu terkait dengan aktivitas yang pertama yang harus dilakukan oleh peserta yang pertama. Nanti Natasha diminta untuk membuat sebuah modul yang diberi nama asisten kelas. Oke, yang diberi nama dengan asisten kelas. Di mana properti pada asisten kelas itu isinya ada nama dan juga posisi. Kemudian, kan kelas itu dia punya properti dan juga metode ya. Nah, metodenya ini dia harus mencetak informasi tentang suatu objek.
Berarti nanti kita harus print. Kemudian menyirami spesimen percobaan, memberikan pupuk pada spesimen percobaan, dan menyalakan penerangan tambahan untuk spesimen percobaan. Nah, hari ini kita usahakan selesai untuk modul asisten kelas dulu. Kemudian yang kedua, ini kita membuat modul vegetable class. Nah, sama modul vegetable class ini dia mempunyai properti dan juga mempunyai metode. Nah, propertinya itu adalah spesimen tanaman, tingkat penyiraman, tingkat pembuahan, dan juga tingkat pencahayaan. Kemudian, metodenya nanti kita mencetak informasi tentang suatu objek dan juga memeriksa kondisi benda sesuai dengan kondisi yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, kita membuat modul grow up atau program utamanya. Nah, pada program utama nanti dia pertama menampilkan informasi tentang harian kerja, kemudian mengimplementasi loop atau pengulangan, kemudian memanggil metode. Nah, metode ini nanti dia akan bekerja dengan spesimen percobaan. Kemudian yang keempat, metode memanggil dan menampilkan informasi. Kemudian yang kelima, memanggil metode yang mengeluarkan informasi pada asisten laboratorium. Nah, mungkin ada sedikit kebingungan ketika kita lihat petunjuk sesuai dengan kelas-kelas tersebut, tapi akan nanti Kak Yana bahas ketika kita mengerjakan modul-modul yang tadi. Jadi, in total, Natasha itu membuat 3 modul. Ada modul asisten kelas, ada modul vegetable, dan juga ada program utamanya atau modul grow up-nya. Oke. Nah, masing-masing modul ini dia mempunyai keterikatan atau mempunyai koneksi. Nah, misalnya nanti kita membuat 3 buah modul, nanti modul-modul tersebut atau modul yang kita buat itu akan kita gunakan. Misal, di sini kita ada modul vegetable class. Nah, nanti ketika Natasha membuat program grow up, kita harus mengimport modul vegetable class-nya. Kemudian, ketika kita mau membuat program grow up, kita juga harus mengimport asisten kelas. Nah, kemudian kita ketika kita membuat modul vegetable class, kita juga membutuhkan data import dari asisten kelas. Jadi, nanti ketika Natasha membuat modul, itu diharapkan bisa konsisten. Pertama, konsisten penamaan variabelnya, konsisten penggunaan nilai dan juga angka-angkanya. Kenapa? Kalau misalnya ada ketidakkonsistenan dalam menggunakan variabel, kemudian dalam menggunakan angka, nanti ketika Natasha mengerjakan program utama, itu nanti akan muncul error. Entah nanti errornya itu tidak 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 adanya variabel yang kita panggil atau tidak sesuainya angka data yang kita masukkan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada nih, di sini kita buka untuk lesson yang 4, yang aplikasi Grow. Oke, kita next aja. Nah, ini kayaknya dulu pernah ngejelasin tentang Hall of Fame dan juga laboratorium. Jadi Hall of Fame itu adalah tempat di mana Natasha nanti bisa lihat project-project karyanya teman-teman di kelas Python Start. Biar nanti juga jadi bahan referensi Natasha ketika mau membuat sebuah pemrograman. Oke, kemudian nah di sini ada ada 3 buah step di mana masing-masing step ini tadi yang pertama adalah asisten kelas, yang kedua vegetable class, dan yang ketiga adalah modul grow up.
Nah, kita usahakan bisa selesai satu modul dulu pertemuan hari ini, tapi kalau bisa selesai dua modul atau bahkan tiga-tiganya, itu akan lebih baik. Nah, nanti misalnya kalau hari ini kita selesai cuma satu modul, modul yang kedua sama yang ketiga nanti kita selesaikan, nanti Kak Yana kirimkan untuk PDF dari sintak programnya. Nah, ini untuk yang pertama dulu, kita mau bikin asisten kelas. Nah, di sini asisten kelasnya itu dia mempunyai propertinya ada nama dan juga posisi. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode yang harus kita ikuti. Tadi metode mencetak informasi, metode simulasi penyiraman, metode simulasi penerapan, metode simulasi penyalaan pencahayaan, dan juga metode yang menentukan apakah laboratorium tersebut lulus tersertifikasi. Nanti kalau sudah selesai, nanti kita simpan sebagai modul. Nah, nanti kalau sudah selesai, jangan lupa di checklist, kemudian bisa kita move ke yang nomor 2 dan juga nomor 3. Itu, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, mungkin Natasha ini masih bingung nih, Kak, aku mulainya kayak mana nih? Nah, nggak perlu khawatir, kita coba seperti pekan kemarin, kita bikin dulu komen pada masing-masing step yang harus kita kerjakan pada modul asistennya. Oke, silahkan Natasha boleh di-share screen. Nanti Kak Yana kasih clue dalam bentuk step-step pengerjaan. Oke, sekarang bikin dulu komen. Boleh pakai sub atau pakai pagar juga boleh. Oke, yang pertama kita bikin asisten kelasnya dulu. Asisten kelas. Oke, kemudian yang kedua, kita bikin metode menyiram spesimen. Kemudian yang ketiga, metode pemberian pupuk sesuai petunjuk ya. Kemudian metode apa tuh? Menyalakan penerangan atau pencahayaan. Kemudian metode periksa, oke. Kemudian membuat objek, kemudian mulai simulasi, kemudian loop tindakan assistance, kemudian menampilkan informasi dan terakhir menampilkan hasil simulasi. Oke. Oke, yang pertama Natasha bikin dulu kelas namanya asisten, kemudian jangan lupa diinisialisasi, A-nya besar aja. Oke. Nah, inisialis tadi self-nya itu ada apa saja propertinya, ada nama dan juga posisi. Oke, kemudian jelasin self-nya untuk masing-masing properti. Isinya apa? Self nama sama dengan nama. Kemudian self position. Natasha ini aja. Untuk yang propertinya kita pakai bahasa Inggris aja. Name sama position. Biar nanti isi dari self-nya kita pakai bahasa Indonesia. Biar nanti nggak salah manggil.
Oke, masih di yang asisten kelas. Tadi untuk develop function print info. Hmm, print info. Print info. Print under. Print, not bring. Print. Ah, info dari si self-nya. Nah, oke. Print untuk name, print untuk position. Hmm, name-nya kita bikin dalam bentuk integer yang mau kita print. Oh, kok integer sih? String, sorry. Nah, nanti si name-nya ini akan diisi sama apa? Name-nya ini kan akan diisi sama ini. Position akan diisi sama ini. Berarti kita panggil name, koma. Nah, no. Panggilnya self name dong. Kan kita panggil variabelnya. Nah, jadi nanti untuk nama dan juga posisi ini, dia akan kita masukkan ke dalam si self name sama self position. Oke, sampai sini dulu. Natasha, paham nggak untuk struktur sintaknya ini, cara kerja sintaknya ini? Paham ya? Oke, selanjutnya untuk menyiram spesimen. Nah, silakan Natasha bikin develop function mau namanya apa? Mau water, mau apa boleh bebas. Oke, bikin dulu self sama propertiesnya. Beri nama apa ya? Spesimennya itu vegetable. Vegetable. Dah. Oke. Oke, kemudian nah di situ vegetable dot watering sama dengan vegetable watering ditambah satu nih. Percobaan sebesar 1 unit. Oke, nah baru silahkan print. Print. Dikasih string misalnya Anda telah menyiram spesimen apa. Printnya Anda telah menyiram spesimen. Kan itu udah masuk ke penyiraman spesimen. Oke, kita panggil data pada koma vegetable.kind. Kind, kind, kind. Oke, kemudian koma kind, koma kasih karakter. Karakter dalam bentuk string. Garis miring terbalik n. Dalam string isinya garis. Oke. Oke, siap. Sekarang yang metode pemberian pupuk. Programnya sama, tapi nanti wateringnya diganti. Betul.
Fertilizing, oke, oke. Natasha, ini harus beda nih. Sebentar. Ini water aja. Di sini udah watering. Ini fertilize. Di sini udah fertilizing. Nah, oke. Sip. Sekarang yang ketiga juga sama. Yang menyalakan metode penerangan sama. Nanti kasih vegetable lighting aja. Oke, sekarang untuk result. Nah, develop function misalnya kata kasih nama check result. Check result, kemudian self lagi. Karena ini ada 3 proses, nanti Natasha bikinnya result 1, result 2, sama result 3. Enggak, itu udah bener result, tapi properties di dalam self-nya kita kasih result 1, 2, 3. Nah, di situ. Kita nanti akan ngecek hasil dari ketiga proses itu. Oke. Dicoba dibaca di ininya Natasha, di petunjuknya dulu. Yang sebentar, sebentar. Yang lulus sertifikasi nih. Metode yang menentukan apakah asisten laboratorium telah lulus sertifikasi. Metode tersebut harus mengambil data kondisi seluruh spesimen percobaan oleh asisten. Kemudian dengan format benar dan juga false, true dan juga false. Jika semua spesimen masih hidup, tampilkan data asisten laboratorium dan pesan lulus sertifikasi dan izinkan bekerja dengan spesimen nyata. Oke, berarti kita pakai program if else ya. Kita pakai program if else. Nah, kemudian jika result satunya itu true, oke. Ini kalau pengen lulus sertifikasi berarti tiga-tiganya harus bernilai apa? Kenapa? Harus terus semua. Harus true semuanya kan ya? Oke. Kalau harus true semuanya, operatornya pakai operator and atau operator or kalau harus semuanya bernilai true. Hmm. And. Oke, berarti di sini nih if result satu true and result 2 true and result 3 true. Nah, oke, kalau semuanya bernilai true, katanya apa nih? Pesan lulus sertifikasi dan ijazah. Print, betul. Oke. Sebelum print, Natasha, sebelum print,
Sebelum print, kita ini dulu. Select print info dulu. Self.printinfo. Enggak, udah bener tadi yang awal. Jadi self.printinfo, kemudian di bawahnya print. Nah, gitu. Self.printinfo. Kurung buka, kurung tutup. Nah, yang else-nya juga sama. Self print info dulu, baru print kalau tidak memenuhi kesemuanya. Oke, sampai sini paham nggak cara kerja atau cara baca dari metode check result ini? Paham ya? Oke, sekarang kita bikin objek. Nah, ini kita bikin objek. Membuat objek, kita import dulu. From time, import slip. Oke, kemudian kita bikin 4 buah variabel. Variabel yang pertama asisten, variabel kedua corn, variabel ketiga itu tomato, variabel yang keempat potato. Oke, kita ini dulu untuk yang asisten. Tadi di atas asisten propertinya apa saja, Natasha? Nama sama posisi. Oke. Sekarang yang asisten itu sama sama Natasha panggil kelas asistennya. Oke. Kemudian di dalamnya diisikan dalam bentuk string nama dan juga posisinya. Namanya boleh bebas. Kalau posisinya boleh jadi asisten laboratorium juga boleh. Mau pakai nama sendiri juga boleh. Gemini. Posisinya apa? Sebagai apa? Misal jadi laboratorium asisten misalnya. Asisten lab. Oke. Kemudian yang corn, tomato sama potato kita pakai ini, pakai kelasnya vegetable. Oke, kelasnya vegetable. Tadi vegetable itu isinya adalah nama, kemudian penyiraman, pupuk, sama penerangan. Nah, berarti di dalam vegetable itu, Natasha kasih nama dulu. Kalau corn itu berarti jagung. Oke. Kemudian ada 3 buah fungsi yang harus kita masukkan. Masing-masing kita beri 0 dulu semuanya. 0 aja. Kita kasih 0 dulu. Nah, oke. Tomato sama potato juga sama kayak gitu. Vegetable-nya V-nya pakai huruf besar, Natasha. Nah, oke. Sip, sekarang kita mulai simulasinya. Nah, print. Simulasi hari kerja dimulai. Oke, simulasi hari kerja dimulai. Nah, sekarang Natasha tentukan time sama end time-nya di hari berapa aja. Time-nya di hari yang keberapa,
end time-nya di hari yang keberapa. Time sama dengan misalnya 8 atau berapa boleh bebas. Dimulainya di hari kerjanya 8 hari. Atau 7 hari deh seminggu mah. Nah, end time-nya di berapa, di hari keberapa? Misal hari ke-14 atau hari ke-10 juga boleh. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke yang loop tindakan asisten. Oke, berarti dia di loop kan ini time-nya ke-7, end time-nya 10 di hari ke-10. Berarti si pekerjaan yang tadi, yang menyiram, memupuk, pencahayaan, diulangnya itu range-nya sampai berapa ke berapa? Range-nya itu dari waktu mulai sampai waktu berakhir kan ya? Jadi dari waktu mulai sampai waktu berakhir, dari waktu time sampai end time, aktivitas tiga tadi, pemupukan, penyiraman, pencahayaan, itu akan diulang secara terus-terusan atau diulang secara while atau secara looping. Berarti while-nya apa? While time, oke. No, no. Lebih kecil dari end time. Gak usah pakai sama dengan. Kalau sama dengan nanti time-nya ke bawah. Oke, nah sekarang di sini di program looping ini kita juga sambil menampilkan informasi. Nah, informasi apa yang mau kita tampilkan? Yaitu informasi tentang waktu yang sedang berjalan. Berarti kalau mau menampilkan kita pakai print, kemudian nah kita kasih string misalnya namanya time atau waktu juga boleh. Oke, koma. Nah, ini Kak Ena kasih ini. str, str, time, time, dalam kurung, sorry, dalam kurung. Kita mau bikin si angka, sorry, kita mau bikin pembacaan hari pada variabel time ini dalam bentuk string. Ditambah dalam string, no, 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 langsung kutip maksud Kak Ena. Kutip, stringnya langsung kutip aja, kutip, tambah, sorry, tambah, titik 200, titik 200, titik 2. Oke. Nah, selanjutnya kita memasukkan inputan ke dalam variabel sampel. Coba cara membuat inputan pada variabel sampel. Kita bikin variabelnya dulu, Natasha, baru input. Kan mau kita simpan pada variabel sampel. Nah, baru kasih deh inputan. Di dalamnya ini nih. Anda memasuki ruangan dengan spesimen percobaan. Kemudian disuruh milih spesimen. Pilih spesimen. Natasha tahu nggak garis miring N itu nanti kalau kalau kita run bakal jadi apa? Garis miring N. Jadi ke bawah kan ya? Oke. Pilih spesimen, titik 2, garis miring N, satu jagung, garis miring N. Nggak usah dikasih kutip lagi. Kutipnya dia ngegabung ke yang memasuki itu. Nah,
Satu jagung. Oke, sekarang kita enter lagi 2 tomat. Enter lagi. Oke, sip. Nah, kemudian kita kasih program if, if sama else. Nah, kalau yang dimasukkan sampelnya satu, apa tuh yang muncul? Tanaman sama dengan, kasih variabel dulu, kita bikin variabel tanaman. Tanaman sama dengan apa kalau satu? Jagung. Kita ngikut ini, ngikut string yang ada di dalam inputan. Oke, sip. Ada if, if, oke. Kalau yang dipilihnya dua apa? Oke. Sama dengannya satu, itu tuh. Tanaman sama dengannya satu yang tomat. Nah, oke. Kalau bukan satu, kalau bukan dua, berarti apa tanamannya? Oke, sip. Nah, sekarang kita bikin ini. Kita bikin inputan lagi. Kita masukkan pada variabel action. Kalau tadi kan variabel sampel. Kita sekarang bikin untuk inputan variabel actionnya. Oke, input. Pilih tindakan. Pilih tindakan. Tadi tindakannya apa saja? Yang pertama, penyiraman itu berarti pakai air. Oke, yang kedua pemberian pupuk, yang ketiga nyala penerangan, lighting. Oke, sip. Nah, sekarang kita kasih program oke, betul. Mm-mm, 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 sip. No. Asisten kan udah dalam bentuk kelas yang di atas kan ya? Kalau tindakan itu. A-nya kecil. Asisten dot apa tadi? Di atas namanya Natasha dikasih nama apa? Water ya? Nah, water dalam kurung plan. Oke. Action 3 dan juga action 3. Action 2 sama action 3 sorry. Oh, enggak, Natasha. Kalau tindakan ini, dia tindakannya itu satu-satu. Jadi bukan tindakan kondisi if else. Tapi jika aksinya satu, jika aksi dua, jika aksi tiga. Kalau ini kan berarti kalau di aksinya dia milih satu, dua sama tiga yang dijalanin. Gitu kan ya? Tapi ini jalannya satu-satu. If action 3, nah gitu. Oke. Nah, sekarang kita kasih ini tambahan waktu pada variabel time-nya, Natasha. Kita tambah 1 jam. Time sama dengan time ditambah satu. Kemudian kita kasih tambah satu. Oke. Nah, kemudian kita kasih jeda beberapa detik pada
variabel sleep. Sleep dalam kurung satu. Nah, oke. Oke, sekarang kita tampilkan informasi. Oke, yang pertama kita mau menampilkan informasi untuk yang corn dulu. Berarti corn dot print info. Oke, kemudian result. Oke, bikin aja buat potato juga sok sekalian. No, no, no. Nggak usah pakai itu berarti kalau potato. Sebentar. Oh iya, sama. Tomato print sama potato print. Oke, nah kita isi dulu. Result apa tuh? Result corn berarti betul, betul. Nggak, bener tadi kayak yang awal Natasha diantaranya. Nah, result corn sama dengan itu kalau kalau ada sama dengan ya usah kurung buka kurung tutup. Result underscore count. Enggak, itu namanya result underscore count, bukan dot count. Nah, kemudian berarti isinya itu adalah kita mau cek status pada corn-nya. Berarti corn dot cek status. Tadi kan ada 3 action ya. Ada 3 action. Nah, silahkan masukkan angka-angka untuk ketiga action tersebut. Corn cek status. Nah, kan ini ada 3 ya. Ada penyiraman, pemupukan, sama penerangan. Nah, di yang result yang tadi, nah, sama Natasha diisikan angkanya. Oke. Sama sekarang yang tomato sama potato juga sama. Harus variasi ya. Jangan satu, dua, tiga semuanya harus variasi. No. 4 kan cuma ada 3, Natasha. Cuma ada 3 kan. Diacak. Misal yang atas kan satu, dua, tiga, yang bawah 2, 1, 0. Kemudian yang bawahnya lagi misalnya 3, 1, 2 atau 3, 1, 0 gitu. Oke, sekarang kita tampilkan simulasinya. Kita tampilkan simulasinya pada kelas asistan. Nah, kita tampilkan pada kelas asisten. A-nya kecil ya, sesuai dengan yang ada di atas di bagian buat objek. Nah, masukkan deh result-resultnya. Asisten dot check result. Nah, mau apa yang kita masukin? Untuk melihat result, cek resultnya digabungin Natasha, kayak cek status. Cek resultnya digabungin, nggak usah pakai underscore. Nih, kalau kita mau lihat resultnya kan tinggal panggil ini nih. Result corn, result tomato, result potato, bukan print info. Mm-mm. Gabungin semua di situ. Nah,
Nah, ini yang asisten.check result. Check resultnya ini gak usah pakai underscore. Check resultnya nggak usah pakai underscore. Langsung aja check result nggak usah pakai underscore. No, 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 no. Asistennya Natasha. Nah, oke. Oke, udah sampai ke bagian terakhir ya, yang sampai. Oke, simpan dulu modulnya Natasha. Oke, coba dimainin dulu Natasha. Dimainin. Bad input apa tuh? Oh, itu ada titik tuh. Vegetable.kind, nggak usah pakai titik lagi di belakangnya. Nah, masih ada bad input di nomor berapa? 14 juga. Oh, kurang koma Natasha, kurang koma. Vegetable.kind, koma, bukan titik. Nah, oh berarti harus diberi nama sama berarti. Name sama position. Oke. Vegetable is not defined. Vegetable. Vegetable. Huruf kecil. Coba pakai huruf kecil aja. Oh enggak. Hah? Bentar. Oh, nggak apa-apa. Kan kita belum bikin modul vegetable-nya. Udah ini vegetable-nya V-nya besar semua. Kita kan belum bikin modul vegetable-nya. Oke, lanjut aja ke next level. Oke, kita lihat nih. Di sini kita harus bikin kelas vegetable dulu. Isinya adalah spesimen, penyiraman, pemupukan, sama pencahayaan. Oke, self. No, no, self dulu. Kind, kind. Nah, baru deh tadi apa aja. Harus sama. Water, fertilizer, sama light. Awas itu tuh. Apa tuh? Setelah water apa tuh? Natasha perhati. Nah, waternya itu koma bukan. Nah, baru bikin self kind, self water, self fertilizer, self lightnya. Ditulis ulang. Nah, gitu. Oke, sekarang kita print info untuk yang si self-nya. Develop function, print info, underscore info, self, dah, print. Nah, apa tuh? Kalau kind itu berarti jenis spesimennya. Oke. Oke, tingkat penyiramannya.
Dia ngambilnya dari water. Jangan lupa self-nya, Natasha. Self-nya jangan lupa. Self-selfnya jangan ketinggalan. Oke, sekarang kita petunjuk yang metode yang memeriksa kondisi objek yang ditransfer. Data tentang tingkat penyiraman, penerangan, pemupukan perlu diteruskan ke metode dan kondisi objek saat ini diperiksa. Oke, berarti kita cek status dulu. Develop function, cek status. Cek status. Kita nggak usah pakai underscore. Cek status bukan cek result. Cek status. Oke, dalam kurung self, koma, and underscore apa tuh? Water and underscore water dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita kasih program kondisi. Jika semua properti yang terdapat terpenuhi, if self, ini nggak pakai true false nih. Nanti true false-nya di ini. If self dot water lebih besar sama dengan jika pengairan lebih besar dari sep, sep, and water, jika sep water lebih besar sama dengan and water, dan nggak digabung, digabung. And sep fertilize. Kalau fertilize itu sama. Sama dengannya 2. Kalau fertilize. Kalau fertilize itu sama dengannya 2. Oke, sip. Baru apa tuh? Cetak apa katanya? Print. Ini nih. Nah, itu. Kasih ini dulu, kasih underscore n setelah bertahannya. Nah, oke, betul. Return true, oke. Berarti untuk yang else-nya. Else, kalau else apa tuh? Print apa katanya? Oke, return false. Oke, sip, mantap. Coba sekarang disimpan dulu di checklist, kemudian simpan. Namanya vegetable class. Vegetable class. Kelas, oke, nggak apa-apa. Oke, oke. Coba Natasha di yang satu dulu kayaknya penasaran. Masih ada bad error nggak? Bad input yang satu. Yang satu dulu Natasha, nah. Coba. Oke, nggak apa-apa. Yang nomor 2,
Yang nomor 2 Natasha. Yang nomor 2. Yang nomor 2 udah di play belum? Nggak muncul apa-apa. Kalau nggak muncul apa? Oke, siap. Sekarang kita bikin program utamanya. Kita bikin program utamanya di yang nomor 3. Oke, kita buat objek dulu. No, no, no. Kita udah nggak bikin kelas lagi. Kita mau pakai kelas yang udah kita bikin. Membuat objek tadi ada 4. Ada asisten, corn, potato, tomato, sama potato. Nih. Buat satu instan kelas. Yang tadi asisten. No, 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 no. Kita udah nggak perlu bikin kelas lagi. Asisten, A-nya kecil. A-nya kecil sama dengan tadi apa? Nama sama positionnya apa? Yang Gemini. Asisten tulis di situ asisten. Bikin lagi programnya kayak yang tadi. Sama dengan asistennya besar A-nya. Nah, tadi siapa namanya? Gemini sama Aleb asisten ya kalau nggak salah. Oke, sekarang corn, tomato, sama potato. Oke. Natasha biar nggak lama, copy dari ini, copy dari yang nomor 1. Dari yang nomor 1, bukan. Di yang modul 1 kita copy. Nah, kita kopinya dari yang print simulasi hari kerja. Simulasi hari. Nah, di situ, oke, sampai, jangan kecepatan. Print info, tomato info. Sebentar. Sampai ini, sampai cek status. Saya. Sebentar, Natasha. Cek status. Ih, ini bukan cek result, tapi cek status. Yang 123, 231, 312. Result corn sama dengan corn dot check status. Hmm. Ya, copy dari tadi Natasha, dari yang print simulasi hari kerja sampai bawah, sampai result. Nah, oke. Coba lihat dulu ininya Natasha. Lihat time sama end time-nya.
Time sama end time-nya Natasha. Time sama end time-nya. Eh, oke, sorry. Time sama end time-nya diganti Natasha. Ini kata petunjuk tuh jam 8 sampai jam 19. Yang di modul satu juga sama berarti. Oke, udah. Oke, coba sekarang dicoba simpan dulu modulnya. Oke, kita sampai modul aja dulu tiga-tiganya. Asistan. Sebentar kok itu nggak ini ya, nggak baca ya asistannya. Asistan. Oke, submit aja dulu, submit aja dulu. Name assistant is not defined. Coba Natasha ke modul satu. Oh nih, kelas asistannya ini pakai kurung buka kurung tutup. Coba di modul 2 tadi pakai kurung buka kurung tutup enggak? Nah, kelas vegetable-nya juga sama. Oke. Udah di save lagi belum sih yang tadi? Coba balik lagi ke yang satu Natasha. Oh, dia belum tersimpan. Vegetable class. Vegetable class. Typo. Oke. Ih, kok nggak mau ya? Nanti hilang lagi, Kak. Gimana ya? Coba sama Natasha dikasih nama modulnya beda lagi coba. Pas di save, kasih namanya beda. Kelas asisten dibalik aja coba. Oke, yang itu dibalik lagi.
Kelas vegetables. Oke, coba deh yang ketiga. Ih, oh ini lagi, mau simpan lagi modulnya pakai nama yang lain. Bukan, 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 bukan. Itunya yang modul grow up, modul grow up. Nah, di save ganti namanya upgrow. Ih, kok masih? Ntar. Oke, Natasha di ini aja dulu di submit aja dulu. Nanti Kak Ena cek di tempatnya Kak Ena ya. Kenapa nggak ter-define? Oke, sip. Waktunya sudah habis. Oke, nanti Kak Ena cek udah ini ya. Oke, sip, Natasha. Tadi secara keseluruhan, secara dari sisi programnya udah oke. Nah, cuman kayaknya tadi ada beberapa code atau ada beberapa simbol yang masih ada salah atau kemungkinan masih ada yang belum kita masukin. Nanti Natasha coba diulik lagi, kemudian nanti Kak Yana coba cek langsung di tempatnya Kak Yana ya. Oke, sip. Terima kasih Natasha. Pertemuan hari Jumat itu pertemuan terakhir ya. Nah, Kak Yana kasih spill dari sekarang. Kalau pertemuan terakhir nanti itu kita ada sistemnya ini. Ah, Kak Yana kasih tahu enggak ya? Sebentar. Nanti pekan depan itu Kak Yana kasih ini aja deh, kasih sedikit gambaran. Hmm, sebentar. Oke, Kak Yana share screen sebentar ya. Sebelum kita tutup. Jadi Natasha biar nanti bisa bersiap. Tahu nggak ini kira-kira permainannya kayak gimana? Cara mainnya? Ah ya. Nah, nanti ini ada 6 ronde. Ada 6 ronde terbagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama 3 ronde, sesi kedua ada 3 ronde juga. Nah, nanti di sini Natasha pilih beberapa poin. Sorry, pilih poin mana yang mau Natasha ambil. Nah, nanti akan muncul pertanyaan sesuai dengan poin yang Natasha pilih. Misalnya, dasar Python Kak, aku pilih yang 100. Nah, nanti dia akan muncul soal. Nah, Natasha silahkan kerjakan soalnya itu sesuai dengan perintah yang terdapat pada soal tersebut. Paham ya? Cara mainnya kan ya kayak gitu. Nah, kayak gini nih. Kalau Natasha pilih nomor 1, nanti bikin codingnya di sini nih. Hasil apa yang akan ditampilkan? Gitu-gitulah ya. Ada sedikit gambaran? Oke ya. Nah, nanti eh kan Kak Yana belum ngasih algo koin lagi. Nah, nanti akan Kak Yana kasih algo koin recapnya itu di aktivitas pekan depan. Begitu Natasha. Oke, nanti Natasha silahkan sedikit-sedikit buka-buka lagi proyek-proyeknya. Python dasar gimana, bikin fungsi seperti apa, bikin kelas seperti apa, objek seperti apa. Oke?
Oke, sip. Terima kasih Natasha. Yang tadi yang udah disubmit nanti akan Kak Ena cek, oke? Oke, karena waktunya udah overtime, kita tutup pertemuan hari ini. Kita foto bersama dulu ya. Silakan berpose. Satu, dua, tiga. Oke. Sip, terima kasih Natasha. Sampai ketemu di hari Jumat ya. Silakan ada waktu 2 hari persiapan untuk Natasha mempelajari atau ngebuka-buka materi dasar dari yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 35. Oke? Terima kasih Natasha. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Nanti kita ketemu di hari Jumat. Oke? Terima kasih. Selamat sore. Dadah. Nah,